Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini lagi bersama Ustadz Ruslan Demanto. Ya. Bagaimana kabar? Sebenarnya saya alhamdulillah. Kan nanti ini ketemu, jadi harus saya yang tanya duluan. Karena kau masanya pemilik tempat. Oh, siap. Saya hanya datang. Alhamdulillah. Ya. Ustadz. Nah, jadi guys, sekedar informasi, Ustadz Ruslan ini jauh-jauh dari Gorontalo, Kasiang. Kebetulan ada acara, Ustadz ya? Iya, alhamdulillah. Tadi acara BKMT di BKMT. Paku. Paku Selatan. Iya, Paku Selatan. BKMT Kecamatan. Kecamatan. Oh, BKMT Kecamatan. Nah, kebetulan Ustadz ini ada datang guys di Bolamongo Utara, di apa? Bisa dibilang tanah orang petana ini Ustadz. Tanah kelahiran ya. Tanah kelahiran. Saya pendatang. Iya. Tapi ada darah Bolmut. Masya Allah, siap. Makanya pasti tadi dari masa bola gitu. ya? Alhamdulillah, sempat belajar. Jadi guys, Ustadz Ruslan kemari buat ada acara sebenarnya, tapi alhamdulillah sambil calling tadi Ustadz, Iya. sambil calling orang dari dari pihak Al Mumtaz mengajak Ustadz untuk podcast bersama. Nah, DP podcast ini sebenarnya DP tema simpel sekali ini Ustadz. Iya. Tentang kenapa Ustadz bisa viral? Sebenarnya saya juga tidak tahu. Tidak tahu ya. Karena tidak ada perencanaan kan. Yang begini-begini biasanya berjalan secara natural. Tidak bisa kita, settingannya harus begini, harus begini. Karena memang ketika dia berjalan secara natural dan memang sudah ditakdirkan sebenarnya. Oh iya, Ya kan. iya. Walaupun kita memaksakan seperti apa, tapi kalau memang takdirnya tidak begitu ya tidak bisa juga ada jadi. Ada juga yang memang dipaksakan tapi tidak Tidak terjadi. bisa, ya. Benar, Itu yang benar. masalah. Jadi jalani saja harus apa yang ada tanpa ada rekayasa. Itu luar biasa ya. Jadi Iya. sekedar informasi guys, Ustadz ini Randi P. Ustadz 10 tahun yang lalu. Iya, Iya. sudah lama sekali. Bahkan mau 14 tahun yang lalu ya Ustadz ya. Randi Jadi. Pratama atau Madya itu? Mau kenapa nih Ustadz itu? Bertemu sama Masih Madya. Ustadz. Masih Madya? Madya. Madya ya. Pratama Berarti tidak. kurang lebih hampir mau 14 tahun yang lalu ya Ustadz? Ya, Hmm. berpisahnya. Nah, Jadi hitung-hitung reuni hari ini. reuni hari ini. Cuman status yang beda. Alhamdulillah. Dengan status yang beda. Ya. Nah, sorry guys, agak sedikit berisik karena mungkin orang lebih dekat dengan pantai ini. Iya. Ya, jadi mungkin ada sedikit suara-suara angin ya, bukan Nuansanya- suara-suara sumbang. Nuansanya bagus. Nah, kembali lagi Ustadz. Jadi waktu itu viral di videonya Ustadz yang diupload sendiri atau diupload orang? Tidak, kalau saya memang tidak punya tim media pada saat itu. Memang tidak Jadi punya. Ustadz ceramah. Iya, ceramah biasa saja tanpa ada kameramen atau apa semuanya. Cuman memang waktu itu ada yang memang panitianya yang punya media. Media. Jadi mereka lah yang meramu, yang membuat sehingga jadilah seperti itu. Memang tapi ceramahnya tidak ada settingan apa-apa. Sebenarnya memang orang kan mulai Maaf, sambil Ustadz dipotongin. biasa ini kopinya enak. Nah, lanjut Ustadz. Iya. Itu kan tidak ada settingan sama sekali dalam kegiatan itu. Memang secara natural saya murni isi ceramah. Isi ceramah. Ceramah waktu itu juga Terus memang sama. direkam. Iya. Mm-mm. Acaranya juga majelis taklim Mm-mm. sekabupaten Pohuwato. Waktu itu saya isi di Pohuwato. Oh, di Purwokerto. Ya, alhamdulillah memang ibu-ibu majelis taklim yang buat. Oh, BKMT juga? Bukan Enggak. hanya memang majelis Oh, taklim di luar BKMT. Memang iya, majelis taklim kabupaten. Majelis Taklim. Itu yang kegiatan rutin setiap bulan yang dilakukan. Mm-mm. Dan waktu itu memang yang hadir itu sekitar 3.000-an. 3.000-an orang yang hadir. Saya juga tidak pernah tahu mana yang kamera saya, yang mana yang rekam saya tidak. Pokoknya tahu. HP angkat begini, Nah, Ustadz ceramah saja. ceramah seperti biasa saja, ya. iya. Memang Seperti tidak ada. iya. Memang kondisi saat itu juga waktu itu panas. Memang menjelang Iya, tengah hari. Purwokerto kan ya. Dan memang panas sekali. Mm-mm. Sehingga pas masuk ceramah, ketika dipanggil saya sudah bagian saya mau ceramah, mulai salam saja itu mulai bingung. Ini sebenarnya saya mau ambil materi apa?
karena kan tidak mungkin saya harus ambil yang tegang, yang serius iya. karena kondisi panas matahari yang seperti itu. Sehingga saya teringat ada kisah yang pernah terjadi. Nah, saya angkatlah kisah itu. Ya, dan itu memang kisah nyata terjadi dan diceritakan kisah yang panjang lebar, sehingga justru itu yang viralnya. Jadi isi materinya tidak terlalu diviralkan, tapi hanya pengantar ceramah itu yang jadi viral. Jadi viral. Dan banyak orang kan yang tanya-tanya, ini benar atau tidak? Atau hanya karangan? Tapi itu yang memang terjadi sama Ustadz Dan itu atau real. sama orang lain? Enggak, di saya langsung. Terjadi real di saya. Dan memang saya itu kan kalau diundang biasanya datangnya tepat waktu. Misalnya diundang jam 9. Jam 9 kurang 15 saya sudah di tempat. Jadi biasanya belum ada peserta. Sama dengan tadi, saya datang diundang jam 9 dari Gorontalo, saya datang situ setengah 9 sudah di lokasi. Aura wirabaktinya muncul Ustadz. Nah, itu ya, mungkin efek karena pernah di Wirabakti. Iya kayak alhamdulillah. Nah Ustadz, berarti pada waktu ceramah itu ada tema khusus yang diterapkan? Dikasih? Kalau tidak ada. Oh tidak. Tidak ada di tema khusus yang dikasih harus bawa tema ini, tema ini, harus tema bawa ini. Isra Miraj, harus bawa ini. Tidak. Tinggal dilihat kondisi saja. Ya kan. Jadi kemudian isinya itu rata-rata yang kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang terjadi di masyarakat memang itulah yang diangkat. Ini kan disengaja dibuat dalam bentuk agak terkesan agak lucu, terkesan agak humoris lah, supaya kan tidak ada kejenuhan. Biasanya kalau monoton atau serius terus cerita neraka terus cerita ini juga kan orang biasanya ya tidak terasa lah ya bosan atau baru tidak menyentuh ke kehidupan hari-hari kan. Itu jadi masalahnya. Makanya saya buat dengan model dan gaya yang baru yang menjadi ciri khas yang tidak lepas dari pesan-pesan agama. Memang sebenarnya isinya sih menyindir. Tapi karena dibawa dalam bentuk diramu dalam bentuk guyonan ya jadi tidak sadar bahwa temanannya ini sementara menyindir. Jadi kan itu kan. Jadi akhirnya yang disindir tidak merasa tersindir. Tapi sebenarnya dia tahu saya ini sementara disindir. Sindiran ya. Itu yang jadi ciri khasnya sih. Jadi memang itu yang berlaku sekarang, yang diterima oleh masyarakat. Itu yang alhamdulillah sampai sekarang ya. Iya, memang soalnya Ustaz, kalau Randi juga sih sebenarnya kalau mau lihat situasi yang maksudnya media, orang-orang duduk main game, kebanyakan tuh di HP semua kan. Nah, kayaknya kalau kita bawa juga tema-tema neraka, tema-tema ya yang sadis-sadis ya, pasti bakalan pasti bakalan sumpah, jenuh orang, kurang diterima oleh para pendengar mungkin ya. Dan orang tidak fokus, dia akan fokus dengan gadgetnya, dia akan fokus. Tapi kalau dibawa dengan nuansa kehidupan hari-hari kan langsung benar juga ya. Kayak tadi kan. Tadi kan kasusnya begitu. Terus yang kedua, saya itu berusaha untuk mengetahui istilah-istilah yang ada di daerah itu supaya bisa menyatu. Iya. Ya kayak kan? tadi kan orang pikir kan Ustadz memang asli orang Gorontalo. Terus bisa bahasa Bolangitan gimana caranya itu? Memang dipelajari. Jadi istilah-istilah yang muncul di masyarakat, yang diterima di semua masyarakat, itulah yang akan kita buat. Begitu juga di Gorontalo, misalnya istilah yang sering digunakan oleh anak-anak muda, orang tua, anak-anak, kan istilah abang, gitu kan. Nah, itu yang digunakan. Oh, ini abang. Maksudnya apa? Itu bahasa gaul lah. Di setiap daerah kan beda-beda. Kalau di sini bahasa gaulnya apa ya? Yang diterima semua kalangan. Mania kira itu sebenarnya sudah masuk ini ya. Betul. Itu kan ciri khas kata-kata tambahan sebenarnya. Itu kata tambahan. Mania kira. Iya, cuma jadi kayak guyonan. Jadi kayak guyonan Ustaz. Iya, apalagi kalau misalnya yang bilang itu kan dari luar, misalnya orang provinsi lain begitu terus langsung mania kira. Itu kan jadi apa ya? Nggak aneh juga sih sebenarnya. Itu yang berlaku yang disebut dengan penyampaian dakwah supaya bisa diterima, salah satunya harus menyatu dengan budaya lokal yang ada. Saya budaya Gorontalo, bagaimana bisa memadukan antara Gorontalo dengan Bolmut misalnya, yang notabene-nya kan sebenarnya bertetangga dan banyak juga orang Gorontalo di situ, dan orang Bolmut banyak juga di Gorontalo. Nah, kan ini penyatuan budaya sebenarnya, penyatuan budaya yang dimana
mau tidak mau kita harus begitu. Makanya kan hidupnya berbineka tunggal ika. Beda kita, memang beda tempat, beda kebiasaan, tapi sesungguhnya kita satu. Sama-sama kita kan, cuman beda itu saja. Nah, dakwah yang begitu sekarang yang diterima di masyarakat. Nah, tanpa harus mengkotak-kotakan. Ini harus begini, ini kamu harus begini. Oh, yang begini Terlalu tidak. formal. Ya, terlalu formal itu tidak lagi tidak lagi bisa diterima lah ya. Memang banyak sih yang apa namanya, yang membuli. Nah, saya semenjak terjadi sekarang, ketika muncul viralnya yang ya qadarullah, tidak ada memang keinginan seperti itu sebenarnya. Cuma memang kalau sudah Allah takdirkan ya tidak ini. Tapi alhamdulillah memang banyak juga yang bully. Ya ini pelawak, ini komika, ini apa, dan seterusnya kan. Terkadang ketika baca itu memang di satu sisi kita, tapi di satu sisi kan orang ini tidak tahu isinya apa. Ya kan, yang dilihat kan potongan. Hanya banyak komentar yang kurang lebih seperti itu. Tapi yang bikin saya lebih tetap semangat itu adalah ketika yang komentar itu ada di luar dari agama kita, yang justru menyaksikan video pendek itu, justru mereka terharu. Ini bukan ini tapi tertarik. Ini tertarik ya kan? Berarti saya berpikir dengan model yang sekarang semua kalangan, semua agama bisa menerima. Tetapi dia menerima dengan versi agama dia. Kita Islam menerima dengan versi agama kita. Kan sudah selesai. Dan isi ceramahnya kan semuanya merakyat sebenarnya. Ya, ceramah kaki lima semuanya sebenarnya ini dia. Iya kan? Tapi diterima semua kalangan. Nah, itu yang harus kita para dai sekarang harus buat dan harus lakukan. Mau tidak mau memang harus beralih ke hal-hal yang begitu. Nanti berangsur-angsur baru itu kita akan arahkan ke yang mana. Kalau dia ceramah-ceramah lepas, mungkin model ceramahnya santai, tidak terlepas dengan format yang ada kan, kecuali dalam bentuk taklim. Kalau taklim memang harus serius. Tapi karena ini adalah masyarakat awam yang notabene-nya mungkin dorang itu kan tidak pernah baku ikut dengan majelis taklim misalnya, hanya nanti itu ikut. Ikut dulu. Setidaknya ada yang tersentuh. Oh kalau begitu bagaimana ya? Dengar dulu, ikut dulu, lama-lama peningkat. Kurang lebih begitu. Jadi tidak harus langsung dibawa dengan formal. Jadi ketika orang bully ya santai saja. Kan santai saja. Itu yang paling. Dan alhamdulillah. Dan memang sekarang ini ketika fenomena sekarang terjadi yang viralnya, di satu sisi ada ragunya, ada khawatirnya, ada takutnya. Karena kan memang setan juga kan jago. Iya sih. Lagi di atas, coba. Oh begini. Dan ujiannya berat. Memang dia begini ujiannya sangat berat. Sangat berat luar biasa. Dan itulah memang dibutuhkan keyakinan, kesadaran, keimanan yang kuat. Ketika kita berada posisi ini harus diingat, jangan. Ini kan takutnya nantinya jadi ria. Nah, kalau ria itu yang bermasalah. Ketika dilakukan itu hanya karena unsur riaknya lebih besar, dan ria itu yang lebih mengetahui adalah pelaku langsung. Tidak bisa kita nilai, ria ini ustaz, ria ini. Tidak. Saya pun saya punya kajian, ada khusus majelis-majelis kajian yang dimana semua di situ tegang, serius dan tidak ada candaan. Semua tegang, serius dan tidak ada yang memang betul-betul pembahasan masalah fikih, masalah ini. Tapi kalau ceramah-ceramah singkat atau ceramah-ceramah begitu saya tidak formal amat. Yang penting intinya diterima orang dulu. Karena nggak semua orang juga Ustadz ya yang bisa menerima contoh Zuharul Fasadu sudah dengan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Kita mau suka diterima orang, jangan. Nabi saja orang marah. Kita orang bukan Nabi. Baru mau suka diterima orang, jangan santai. Nabi saja dilempar. Kita orang kan tidak dilempar dengan batu, hanya dilempar dengan kata-kata. Iya sih. Benar. Nabi dilempar dengan kotoran, kita tidak. Hanya dengan sindiran, sinis, iri. Hanya itu saja dia santai. Justru itu yang bisa memotivasi kita untuk lebih sering lagi. Ya, lebih sering lagi. Dan alhamdulillah semua bisa terima. Saya pernah karena isi ceramah yang dimana lintas agama hadir. Masya Allah. Ada orang non-Islam, tapi mereka terima sampai selesai ceramah mereka dulu luar biasa. Kan terima kan? Karena dibawa dengan ketawa dulu Ustaz. Sebenarnya bukan ketawanya itu, dia mengena pada inti materinya. Mereka akan tersadarkan dengan ajaran agama masing-masing.
di agama kita memang misalnya tidak bisa bercerita orang kan, bercerita sama orang. Di agama dia juga pasti begitu kan? Oh, betul juga ya. Nah, setidaknya dia tersadar dengan ajaran dia, bukan ajaran Islam. Mencelakakan Iya, orang. iya, misalnya kan gitu kan. Menghina orang, oh ini ganjarannya. Dia akan bisa jadi perbandingan. Di Islam saja begitu, berarti di agama kita juga kayaknya sama ya. Betul. Persamaan itu yang dimunculkan. Nah, dengan versi agamanya masing-masing. Iya. Nah, itu yang diingin. Tapi memang banyak juga yang akan membuli. Harus terima. Ada juga yang tidak setuju ya. Harus terima. Iya. Harus terima. Mau tidak mau ya harus terima. Dan itu resiko. Dan saya sudah rasakan itu masalahnya. Jadi santai saja. Nah, mohon maaf ini Ustadz Randi sedikit bawa ke, tadi kan Ustadz sempat bilang bahwa Rasulullah dilempar dan sebagainya. Nah, ini udah mau Isra Miraj Ustadz. Maksudnya kira-kira Ustadz dari teladannya beliau, dari teladannya Rasulullah itu contoh sangat kecil yang Ustadz bawa ketika Ustadz ceramah. Misalnya melepas sendal. Kayak tadi Randi sempat lihat Ustadz naik panggung tuh lepas sepatu. Iya. Itu tanpa harus diungkapkan. Iya. Orang akan sadar dengan sendirinya. Iya kan? Iya, orang akan dengan sadar. Ada hal-hal yang dimana tanpa kata, ada yang harus dengan kata. Kadang-kadang yang tanpa kata itu memang menusuk daripada yang dengan kata-kata. Iya. Itu jadi masalahnya. Makanya tadi isi materi ceramahnya kan biasanya di saya itu memberikan pemahaman ke masyarakat, khas apalagi yang sudah mulai aktif ibadahnya. Ini kan semakin aktif ibadahnya, jangan sampai dia hanya soleh individual. Keberhasilan, kesolehan seseorang itu dilihat dengan bagaimana dia berperilaku dengan orang yang berbeda dengan dia, berbeda pemikiran, berbeda keyakinan, berbeda macam-macam, dan dia mau menghargai itu yang akan dilihat. Ya kan? Karena itu saya sampaikan, bagaimanapun ibadahnya seseorang, ukuran ibadah diterima adalah silaturahim. Makanya Nabi sebutkan la yadkhulul jannata qati'a rahim. Jangan bermimpi masuk surga Anda sekalipun taat ibadahnya tapi tidak bagus komunikasinya dengan orang. Tidak bagus komunikasinya dengan orang. Dan kita diberikan pelajaran bagi Nabi itu luar biasa, tidak punya kesalahan, diakui semua malaikat pun luar biasa, Allah pun memuji karakter dia, wa innaka la'ala khuluqin adzim misalnya. Itu dipuji oleh Tuhan. Tapi apakah Nabi bebas dari bully? Tiap hari dibully. Kita kesalahannya tiap hari, tiap saat, tiap menit. Baru kita tidak mau dibully. Dengan bulian kita bersyukur. Kalau orang yang membuli itu adalah orang yang aktif dalam ibadah, maka kita bersyukur. Kenapa? Pahalanya dipindahkan ke kita. Masya Allah. Benar. Kan? Jadi makanya saya ketika dibully orang, ya alhamdulillah, makasih sudah berinfak pahala, menyumbang pahala atau mentransfer pahala ke saya. Kayak tadi Ustaz bilang waktu sholat itu loh, yang ditransfer pahala. Iya. Jadi dia mampu takbir di atas sajadah, tapi takabur di luar sajadah. Ini gitu. Iya, jadi kesolehannya hanya di atas sajadah saja. Kan banyak orang yang modelnya begitu. Iya. Nah, itu yang diharapkan. Apalagi momen-momen Isra Miraj sekarang kan seperti itu. Ujung-ujungnya kan di sholat. Sholat itu banyak hal yang kita pelajari. Mulai dengan pengakuan bahwa yang besar itu hanya Tuhan. Disebut dengan Allahu Akbar. Pertanyaannya setelah itu bagaimana? Nah, ketika kita kalau kita tidak punya status, mungkin tidak masalah itu Allahu Akbar. Kita tetap penerapannya masyarakat aman. Karena tidak ada yang mau dibesarkan. Tapi ketika kita punya status, kita jadi sangadi, kita jadi kepala dinas, kita jadi kepala A, kepala B, kepala C, di situ mau dilihat betul Allahu Akbar. Nah, di situ kan, karena dia ada power kan. Nah, situ akan dilihat. Jangan sampai Nabi itu luar biasa, tapi ketika dia menyampaikan Allahu Akbar, bukan hanya di sajadahnya, sampai di luar sajadahnya, luar menunjukkan Allahu Akbar itu luar biasa. Ketika orang bilang ini, ya sudah, biar saja. Itu dia, bukan saya. Kita harus direspon kan? Ada Allah yang besar, bukan saya. Ketika kita merespon orang yang membuli, yang tidak suka, berarti kita masih merasa besar. Kita merasa saya yang paling. Sehingga kita tersinggung ketika orang marah. Ya sudah, biar saja.
Iya kan? Iya. Capek-capek melayani. Itu dia masalahnya. Makanya itu Kita kesuksesan. sama saja sama mereka gitu ya, kalau Iya. kita melayani. Makanya kan ya pusing saja itu adalah bagaimana apa yang kita buat dinilai oleh Tuhan, itu saja. Radi hafal satu surat Ustadz yang kayaknya Ustadz yang ajarin juga itu, surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha Innallaha ma'as-sabirin. ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Iya, memang di situ saja ketika orang bilang ya sudah sabar saja, curhat Tuhan, alhamdulillah saya sementara diuji. Karena bisa saja ujian itu akan datang pada orang yang layak untuk diuji. Karena gitu. Kenapa orang membuli misalnya saya? Bisa saja karena Tuhan lagi sayang, menjaga saya punya hati untuk tidak ria. Makanya dikasih kondor dengan cara bulian orang, ini orang, bikin ini cuma ya sudah. Berarti kita berarti, berarti Tuhan sementara mengajarkan saya untuk tidak berbesar hati, berbesar kepala ketika lihat ada orang yang luar biasa dengan saya. Makanya saya ketika ada acara, mau acara besar apapun itu, saya tidak mau terlalu lama bergabung dengan orang yang memiliki status. Saya lebih nyaman duduk dengan masyarakat biasa, santai. Kayak tadi kan Ustadz turun dari panggung ya. Langsung saja. Samping saya tuh nyuruh Ustadz duduk di depan, paling depan kan. Saya bilang sama teman-teman tuh, dia nggak bakalan duduk di situ, men. Dia bakalan duduk di kursi belakang sini nih. Santai saja, santai. Ya. Berarti, alhamdulillah Ustadz. Nah, Ustadz, maksudnya untuk bisa menjaga orang hati untuk bersabar kan, sabar itu kan mungkin banyak juga orang-orang yang berkata sabar itu ya sabar juga, tapi kata sabar itu tidak sesepele yang orang bicarakan. Nah, maksudnya sabar yang Ustadz lakukan biar misalnya para subscriber, para penonton nih bisa tahu, maksudnya Ustadz mengolah Ustadz kesabar itu seperti apa, atau mungkin pada saat orang bully Ustadz malah larinya ke sholat, atau malah larinya ke lagi misalnya duduk lihat pantai atau apa gitu ya, atau pergi kemana gitu. Nah, modelnya Ustadz untuk membuat sabar itu lebih cepat diterapkan di diri sendiri itu kayak gimana, Ustaz? Iya. Kita diuji sabarnya dengan banyaknya masalah. Kan? Jadi kalau tidak ada masalah berarti tidak ada, bukan sabar itu diujinya. Semakin banyak masalah berarti kita sementara digembleng oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sabar. Sehingga itu ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar senantiasa berpasangan dengan sholat. Ada masalah, ista'inu bis-sabri was-salah. Dua-dua harus bergandengan. Jadi seakan ketika muncul masalah, Tuhan bilang, saya ini sebenarnya lagi rindu dengan kau. Apa masalah? Ini masalah. Ya, sabar jangan hanya diam. Sini. Ayo sini. Datang. Tiap hari Allah panggil kan ya. Sini. Lagi masalah. Sini. Makanya Tuhan bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Itu Tuhan bilang, kamu lagi ada masalah? Sini. Nah, bahasa-bahasa kita ya. Sini main. Sini bro. Dulu. Kopi dulu. Istilahnya gitu ya. Duduk dulu, kopi dulu. Baca cerita dulu. Curhat. Apa? Apa masalahnya? Nah, kalau sudah kita curhat, maka Tuhan bilang, la taqnatu min rahmatillah. Tidak usah pusing. Cuek. Santai saja, men. Ada saya. Nah, ada saya. Yang penting kau mbak curhat tidak. Tuhan butuh itu kau mbak curhat. Ketika curhatnya dalam bentuk, semakin dia takut sama Tuhan dalam bentuk takwa, maka semua masalah curhatnya sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kalau kau sobat curhat, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu punya masalah, kamu curhat sama saya, maka Tuhan bilang saya berikan solusi di setiap masalah.
Masalahnya bagaimana saya mau kasih solusi, kamu tidak baca curhat pas saya. Nah, Kan? mohon maaf nih Ustaz, terangkan dulu ini kayaknya curhat nih penontonnya buyar nih. Curhat ke Tuhan tuh dalam bentuk sholat ya Iya, maksudnya. dalam bentuk sujud. Ya. Keluhkan masalah. Makanya ketika ada masalah, sabar, sholat. Dan bawa masalah itu di sholat. Pasti khusyuk. Kenapa kita tidak khusyuk sholat? Karena tidak pernah membawa masalah dalam sholat. Iya. Coba bawa masalah, bawa kesalahan. Banyak sekali saya punya kesalahan ini. Allah Akbar. Terlalu besar saya ini ya Rob. Saya ingin kecil dulu sekarang. Karena gitu. Iya kan? Iya. Makanya ketika dia curhat sama Allah dalam bentuk, misalnya di dalam surah Al-Fatihah, kan itu percakapan kita dengan Tuhan itu di surah Al-Fatihah. Qasamtu sholata baini wa baina abdi qismin. Aku membagi sholat antara hambaku dengan umatku itu menjadi dua bagian di surah Al-Fatihah. Di ujungnya di mana? Nanti di puncaknya idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hambaku mengatakan ya Rabbi aku beribadah hanya kepadamu, aku meminta juga hanya kepadamu, maka Tuhan bisik, wali abdi masa'al, minta apa? Minta apa? Kasih. Iya. Syaratnya curhat kamari dulu. Datang dulu Ya, datang kamari dulu. Bagaimana tamu kasih ngatiam datang? Sebenarnya ada Setiap hadiah. hari dipanggil terus Ustaz ya. Sebenarnya tamu kasih hadiah anak ini, bukan tidak mau. Sadia memang anak ini, Masya ya kan? Allah. Nah, kalau mau datang, yang anak tidak minta pun tamu kasih. Masalahnya di situ. Iya. Makanya bersyukur ketika ada masalah. Larinya sama Tuhan, jangan sama orang. Kenapa gitu orang banyak sekali gitu orang curhat sama orang yang ahli psikologi misalnya, Iya. curhat tapi tidak selesai masalah. Kenapa? Karena yang kita orang baca curhatakan DP masalah lebih banyak dari orang. Allahu Akbar. Allah Kan begitu. besar. Jangan bilang kita ini tersinggung sebenarnya dengan ini. Kita sudah bilang kali kalau ada masalah, mau baca curhat pak kita. Tapi kenapa orang lain mau baca curhatakan? Ada menangis lagi dengan apa dia? Pak kita mana tidak menangis? Ya sudah, cuek. Kan bahasanya begitu kan? Ya. Bahasanya. Makanya itu sifat pencemburunya Tuhan itu di situ. Sebenarnya Tuhan itu suka kita orang banyak curhat lah. Sehingga ketika ada kesalahan atau apa kan Tuhan suka setuju cara curhat. Ketika banyak dosa, cara curhatnya Rabbana dzalamna anfusana atau Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna. Ini kan curhatan yang Tuhan suka setuju. Iya. Pakai saja itu. Kita so tahu nggak ini sebenarnya apa? Cuma pakai saja itu kata-kata itu. Kita suka setuju. Iya. Kalau mau datang, baru itu Tuhan bilang, ya ja'allahu makhraj. Kita mau kasih solusi ngoni. Cuma masalahnya ngoni mau tidak? Nah itu pertanyaan. Nah, tidak semua orang yang mau. Tidak semua orang. Tidak semua orang yang mau. Dia tahu tapi tidak mau. Sebenarnya juga Kopi dulu. Semua habis saya kopi. Enak Ustaz. Enak. Lumayan enak. Masya Allah. Saya ini tidak biasa minum kopi. Coba Cuman kali ini kalau ini alhamdulillah enak. Ini kafe apa dia namanya? holistik. Oh, holistik. Ya. Cafe di Bola Mangundu Utara. Jadi setiap datang di Bolmut jangan lupa di sini Iya. komplek Pantai Pinagut. Pantai Batu Pinang. Pantai Batu Pinagut. Oke. Luar biasa. Insyaallah. Kembali lagi Ustaz. Maksudnya jadi kebanyakan juga orang Ustaz kalau sakit ya. Randy juga sempat ada dengar kajian-kajian juga. Ada juga orang yang maksudnya dia bilang sebenarnya masalah itu bukan cuma ekonomi. Iya. Semua yang dirasa masalah itu mengadunya sebenarnya kepada Allah ya. Langsung Iya. datang sholat ya kan. Iya. Nah, ada juga yang bilang sakit sebenarnya datang dulu ke Allah baru ke dokter. Jangan diputar. Iya. Kenapa Tuhan kasih sakit? Karena ada sehat kan tidak perlu lupa kita. Allahu Akbar. Iya kan? Karena sakit sadiki, tiba periksa 100.000 mau. Ada sakit, tak cuma butuh ini curhat pak kita. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu sakit, fahuwa yashfi. Saya yang kasih sembuh sebenarnya. Masalahnya, ini tidak mau bakas kita sembuh. Di situ dia poin. Iya.
Kan banyak mau, makanya saya bilang tadi banyak orang tahu tapi tidak mau. Kan? Jadi kalau dia mau pasti dia tahu, kan? Nah, tapi banyak orang tidak ya apa namanya tahu tapi tidak mau. Ya sudah, karena saya tahu bukan tidak mau, ya sudah. Makanya gitu. Bagaimana lagi ya? Itu kan istilahnya gitu. Saya mau kasih kau kopi, kau sebenarnya suka minum kopi tapi kau tidak mau. Nah, bang, tidak. Cuma minum, tidak. Akhirnya dia rugi sendiri dan pulang. Iya, sebenarnya kita suka minum itu sebenarnya. Mau balik ulang, sudah, itu suka kasih orang. Betul. Suka kasih orang, baru baiknya apa? So, tidak ada yang kedua. Nah, kan? Iya. Gitulah. Dan asyiknya Tuhan ketika stok hari ini tidak ada, ya besok lagi datang ulang. Kan? Iya. Datang ada ulang lagi besok. DP jam-jam buka kan kamu so tahu. 5 kali kita buka peluang ini sebenarnya praktik ini 5 kali. 5 kali boleh minum kopi. Cuman kamu yang tidak mau datang. Itu maksudnya ya, di situ sih DP. Kurang lebih begitu. Insya Allah. Jalani hidup dengan santai saja, jangan lupakan Tuhan dalam semua keadaan dan aktivitas. Maka apapun masalahnya, pasti solusinya Tuhan sudah tahu. Tinggal kita butuh curhatan sama Tuhan. Ya. Tuhan itu sebenarnya sukanya kita itu bermanja sih. Cuman kita saja yang tidak mau bermanja. Padahal Tuhan itu suka sekali kita bermanja. Sini. Datang kamar dulu. Coba apa soalnya sampai kesalahan. Kan bahasanya gitu. Iya. Kan Tuhan berhak sombong. Iya sih. Coba apa kesalahannya sebenarnya? Dia tidak butuh sholat kita sebenarnya. Kecil bohongan apa memang aku pakai kita ini kita suka. Yang butuh sholat kita sebenarnya kita aja. Said bohongan tidak mengaku no, biar jo. Terlalu rasa basar ngana no, Nah, itu dia kan. Nah, makanya ditimpakan masalah, musibah, mau keseturun itu rasa besar. Kesilang dengan masalah. Iya, kurang lebih begitu. Insya Allah umur panjang. Sudah jam berapa ini? Nah, udah setengah jam ini Ustaz. Wow, keren. Ya, udah dapat rasa. Nah, jadi begitu guys. Jadi insya Allah kalau orang dapat masalah, ingin mengadu ya Ustaz. Maksudnya curhat itu sama dengan orang berbagi masalah kepada orang ya. Tapi ini bukan, bahkan yang kita berikan masalah itu yang bisa menyelesaikan semua masalah. Nah, jadi insya Allah orang tetap istiqomah, orang selalu curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah masalah-masalah yang orang jalani, ya masalah pasti akan hadir terus Ustaz. Cuman bagaimana kita menjalani masalah tersebut sebenarnya ya Ustaz ya. Iya. Yang Tuhan suka. Iya. Datang kamar datang kamar dulu. Kalau jangan anak ini Pak, sini dulu. Pengatian Pak dengerta. Iya. Sopan ya lo sholat sini. Wih, sepat dulu. Tidak mau ya sudah. Sudah. Oke guys, mungkin cukup sekian buat video kali ini. Syukron Ustaz. Insya Allah nanti ketemu lagi. Terima kasih sudah di Cafe Holistik di Bolmut. Mudah-mudahan saya bisa datang ulang. 10 tahun yang aku dapat, alhamdulillah bisa bertemu dengan Ustadz Ruslan Demanto. Nggak ada gelarnya di belakang Ustadz? Tidak usah pakai. Oh siap, soalnya Randi pernah dengar ada gelarnya, tadi nggak ada. Sudah saja. Ya. Ustadz Ruslan Demanto. Syukron Ustadz. Nanti insya Allah bisa ketemu lagi. Terima kasih. Thank you guys for watching. Nanti insya Allah kita ketemu dengan konten-konten berikut yang insya Allah bisa membangun mindset pemikiran-pemikiran milenial yang bisa selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kita selalu bisa mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian buat video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.